Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang kapasitor. Kemarin kita sudah belajar tentang potensial listrik, energi potensial listrik, medan listrik, dan gaya Coulomb. Sekarang kita akan lanjut ke kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor disebut juga kondensator, merupakan alat yang berfungsi menyimpan muatan dalam jumlah besar untuk sementara waktu. Nah, untuk contoh kapasitor itu sendiri, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini salah satu contoh kapasitor, bentuk realnya, jadi kecil bentuknya. Kemudian untuk simbolnya, simbol kapasitor ini 2 garis seperti tampak pada gambar. Pada prinsipnya, kapasitor dibuat dari lempeng-lempeng bahan yang disekat dengan bahan isolator. Bahan isolator penyekat disebut zat dielektrik atau disimbolkan dengan E. Ini epsilon ya bacanya. Kemudian untuk kapasitor itu sendiri banyak digunakan pada alat elektronik, misalnya radio, televisi, telepon, handphone, motor, mobil, dan lainnya. Sekarang kita bisa lihat bentuk-bentuk dari kapasitor. Yang pertama ada plastik, ya ini terbuat dari plastik. Yang kedua mika. Ini sebenarnya bentuknya kecil seperti kapsul ya. Yang ketiga ada kertas, kemudian ada keramik, kapasitor variabel, dan yang terakhir ada keramik juga. Ini hampir sama ya, yang kanan dengan yang kiri. Ini sama dari keramik. Ini adalah beberapa bentuk dari kapasitor. Untuk sifat-sifat dari kapasitor itu sendiri, yang pertama, dapat menyimpan dan mengosongkan muatan listrik. Jadi, kapasitor itu sendiri bisa menyimpan muatan listrik ya, teman-teman. Yang selanjutnya, mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Yang ketiga, kapasitor dapat menghambat arus listrik searah. Jadi, kapasitor ini bisa menghambat arus listrik yang searah ya. Jadi, mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah dan menyimpan muatan listrik. Kita lanjut ke kapasitas kapasitor. Nah, kapasitor ini memiliki kapasitas yaitu perbandingan besarnya muatan listrik yang dapat disimpan tiap satuan beda potensial bidang-bidangnya. Apa itu beda potensial? Beda potensial itu seperti tegangan listrik ya. Kita bisa simbolkan C itu sama dengan Q dibagi V ya. Dengan Q itu apa? Jika kita ingat, Q itu muatan listrik dengan satuan Coulomb, V itu beda potensial atau tegangan listrik dengan satuan volt, dan yang terakhir ada C, kapasitas kapasitor ya dengan satuan Coulomb per volt atau farad. Satuan F terlampau besar, satuan yang sering digunakan adalah mikrofarad dan pikofarad. Ya, jadi untuk ini nih dibacanya mikro, ya. Sedangkan yang P ini PF piko, ya. Untuk 1 mikrofarad sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Untuk 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat negatif 12 farad. Ya, jadi kalian nanti harus ubah dulu ke farad ya, karena yang diketahui pasti dalam bentuk mikro, piko ya, atau nanti yang lainnya. Untuk contoh soal, ada sebuah kapasitor besarnya 100 pikofarad dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Berapa besar muatan yang terdapat dalam kapasitor tersebut? Nah, kita cari ya. Kita coba selesaikan. Yang pertama kita tulis diketahuinya. Diketahui C sama dengan 100 pikofarad. Tadi 100 pikofarad itu berapa? 1 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, karena di sini 100, jadi kita bisa tuliskan 1 kali 10 pangkat negatif 10 farad. Ya.
Terus yang selanjutnya tegangan listriknya atau beda potensialnya 50 volt. Dan yang ditanyakan adalah muatan listriknya Q. Ya, kita bisa hitung C itu sama dengan Q dibagi V. Ya, kita bisa rubah bahwa Q itu sama dengan C dikali V. Kita pindah ruas ya. Sehingga kita masukkan angkanya 10 pangkat negatif 10 dikali 50. Berapa? 5 dikali 10 pangkat negatif 9. Kita coba ubah jadi mikro ya. Mikro kolom berapa? 5 kali 10 pangkat negatif 3 mikro kolom. Kenapa seperti ini? Karena mikro itu 10 pangkat negatif 6. Sampai sini paham ya? Mudah bukan? Sekarang kita coba ke kapasitor keping sejajar. Untuk kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada dua buah kapasitor ya, sejajar, yang di depan dan yang di belakang. Dia memiliki jarak ya. Jarak ini adalah D. Ya, jadi kapasitor ini memiliki jarak sepanjang D. Ini ada muatan Q, yang sebelah sana juga ada muatan Q. Untuk hubungan kuat medan listrik dan beda potensial kedua keping konduktor, bisa kita tuliskan E sama dengan V dibagi D. Dengan E adalah kuat medan dalam kapasitor, V beda potensial listrik, D jarang, D ini jarak ya, jarak antar keping, ini jarak bukan jarang. Kuat medan listrik satuannya apa? Newton per kolom, ya. Kemudian V itu volt, D itu meter jaraknya. Kita lanjut. Untuk perhitungan kapasitansi kapasitor keping sejajar, kalian bisa tuliskan C itu sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Dengan keterangan C itu apa? Dengan keterangan C itu kapasitas kapasitor dengan satuan F, sedangkan epsilon 0 adalah permitivitas vakum dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Untuk A itu sama dengan luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat atau meter persegi, dan D sama dengan jarak antar keping, ya, jarak antar kedua keping. Sedangkan untuk kuat medan listrik antara keping AB, ya, tadi antara keping satu dan keping yang kedua, apabila di antara kedua keping disisipkan zat dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik K, maka permitivitas listrik antara kedua keping menjadi, bisa dituliskan epsilon sama dengan K dikali epsilon 0. Dengan kapasitas kapasitornya menjadi C sama dengan epsilon dikali A, luas penampang, dibagi D. Menjadi K itu dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. Dengan C adalah kapasitas kapasitor, epsilon 0 adalah permitivitas listrik udara atau ruang hampa, nilainya sama seperti yang tadi sebelumnya ya. Untuk A luas bidang keping, D jarak antar kedua keping, K konstanta dielektrik, dan epsilon adalah permitivitas listrik medium zat ya. Jadi persamaannya yang tadinya seperti di kiri menjadi seperti di kanan jika kita menggunakan konstanta dielektrik. Sekarang kita coba latihan soal ya. Kalian bisa kerjakan. Suatu kapasitas
keping sejajar mempunyai luas tiap keping 200 cm persegi dan jarak antar keping 0,2 mm. Kapasitas dihubungkan dengan sumber tegangan 8 volt. Hitunglah. Ya, ini kalian bisa kerjakan di rumah untuk latihan soalnya. Kemudian, untuk yang ditanyakan adalah kapasitas kapasitor yang A, yang B adalah kuat medan dalam kapasitor, yang C adalah muatan kapasitor. Ya, ini kalian bisa coba di rumah. Saya kasih clue-nya terlebih dahulu bahwa untuk diketahuinya tadi I adalah A 200 cm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kalian rubah dulu ya. Kemudian yang D, jarak antar kepingnya 0,2 mm itu menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter ya. Kemudian yang terakhir ada tegangan listriknya atau beda potensial 8 volt. Untuk epsilon 0 ya nilainya tetap 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Sedangkan yang ditanyakan adalah C, E, dan Q ya. Dengan C adalah kapasitas kapasitor, E adalah kuat medan dalam kapasitor, sedangkan Q adalah muatan kapasitor. Kalian bisa gunakan persamaan ini ya. Persamaan ini yang A kalian bisa gunakan C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Sedangkan untuk yang B, karena yang ditanyakan kuat medan dalam kapasitor, kalian bisa gunakan E sama dengan V dibagi D. Sedangkan yang terakhir itu yang ditanyakan muatan kapasitor, kalian bisa gunakan C sama dengan Q dibagi V. Ya, tadi kan C-nya sudah ketemu nih dari hasilnya si A. Nanti kita tinggal masukkan. Nanti Q-nya jadi sama dengan C dikali V. Ya, seperti itu ya. Silakan kalian coba masing-masing di rumah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.